terpercaya. Pemilik sapi sebelumnya menangis ketika sapi kurban bantuan Presiden untuk pemerintah Provinsi Gorontalo disembelih. Longsor yang terjadi di Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Bualemo mengakibatkan arus lalu lintas terputus. Aksi nekat pencurian di sebuah warung di Kabupaten Bone Bolango terekam kamera pemantau. Pelaku diduga merupakan residivis kasus yang sama. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, petugas gabungan pemeriksa kesehatan hewan kurban memeriksa sejumlah sapi di Masjid Raya Ahmad Yani, Kota Manado sebelum hewan disembelih. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban bebas dari penyakit seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik seperti usia hewan berdasarkan susunan gigi, mulut, telinga, kulit hingga kuku. Selain pemeriksaan antemortem, prosedur lainnya untuk memastikan keamanan daging hewan kurban adalah pemeriksaan postmortem, yakni pemeriksaan setelah sapi disembelih. Jadi pemeriksaan antemortem itu pemeriksaan sebelum hewan ternak ini dipotong. Apa yang diperiksa itu berarti kita dalam keadaan hidup ini yang pertama adalah umur. Dari itu bisa diperiksa lewat gigi. Susunan gigi, apa sudah melewati gigi susu atau sudah gigi tetap, nah itu baru layak dipotong. 2 tahun, umur 2 tahun ke atas untuk sapi bisa dipotong, layak dipotong. Saudara, pemerintah Provinsi Gorontalo menerima sapi kurban seberat 1 ton lebih bantuan Presiden. Namun saat disembelih pemilik sapi menangis. Setelah resmi diserahkan oleh Gubernur Gorontalo kepada pengurus Takmirul Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo, sapi kurban bantuan Presiden jenis limosin seberat 1 ton lebih disembelih di rumah potong hewan atau RPH Kota Gorontalo. Namun proses penyembelihan ini pun diselimuti suasana haru saat pemilik sapi tak mampu menahan kesedihan hingga menangis. Pemilik sapi, Yakob Adam bersama istrinya mengaku telah merawat sapi ini selama 3 tahun dan tak bisa melupakan kenangan selama merawat sapi yang dikenal jinak dan penurut. Yakob bilang selama ini istrinya lah yang kerap merawat dan menemani sapi yang diberi nama Bomber ini. Yang memang kan dia kan udah hidup sama kita udah 3 tahun lebih. Rasa sedih juga itu ada, Pak. Biar Sedih ya, Pak? Iya. Karena ibu kan yang selalu kalau saya nggak ada itu, ibu yang kasih makan sama mereka ini, sama yang si Bomber ini ibu yang kasih makan sama dia. Kalau saya kan keluar kota ibu yang jaga. Tapi sehari-hari ibu yang jaga di rumah. Iya, itu dia kan dia nggak pernah rewel sama kita. Terus kita bisa naik ke pundaknya juga kan bisa. Oh bisa ya? Iya, kan biasa dinaikin kan dia. Berarti jinak ya? Jinak. Nggak kayak sapi-sapi lain kan pasti rewel, kalau ini kan enggak. Daging sapi kurban bantuan Presiden ini akan dibagikan ke masyarakat di Kota Gorontalo. Selain sapi bantuan Presiden, Takmirul Masjid juga menerima beberapa ekor sapi yang diberikan warga untuk dikurbankan. Masjid Agung Baitur Rahim menyediakan hampir 1.000 paket daging kurban. Tim Liputan, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo.
Saudara, Kodim 1707 Merauke menyembelih 7 ekor sapi untuk kurban tahun ini. Selain dari Kodim, hewan kurban juga berasal dari bantuan pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke. Penyembelihan dilakukan di dalam markas Kodim 1707 Merauke. Usai menyembelih 7 ekor sapi kurban dan 4 ekor kambing, beberapa anggota TNI langsung mengemas daging kurban dan dibagikan kepada warga, terutama yang berada di pinggiran Kabupaten Merauke. Tak hanya menyalurkan daging kurban, Kodim 1707 Merauke juga membagikan bahan pokok untuk warga yang membutuhkan. Sapi-sapi yang ada ini nantinya akan kami salurkan. Jadi pemerintah memberikan kami sapi ini juga akan kami salurkan kepada masyarakat. Sasaran kami masyarakat yang paling utama adalah masyarakat asli orang Papua yang Muslim atau mu'alaf, dan nanti juga ada daerah binaan kami, ya mungkin sasaran kami langsung ke Urum, karena Urum itu adalah kampung binaan kami yang kami bina sejak sudah lama. Jadi nanti selain dengan yang Muslim, dengan non-Muslim yang orang asli Papua yang kami utamakan. Saudara, meski diguyur hujan deras, warga tetap setia mengantri untuk mendapatkan daging kurban yang dibagikan di Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga rela tetap antri sambil berteduh di tengah hujan untuk mendapatkan daging kurban. Warga bilang tidak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan daging kurban dari Masjid Al-Markas. Selain itu, daging yang dibagikan sangat higienis karena dipantau langsung oleh tim kesehatan hewan. Masjid Al-Markas Al-Islami menyembelih 21 ekor sapi dan 6 ekor kambing dalam waktu 3 hari dan telah menyiapkan 1.000 lebih kupon agar seluruh warga tidak berebutan dan tertib. Dari panitia saya lihat cukup profesional dalam hal pembagian. Walaupun mungkin sebagian ada yang masih antri ya, kurang lebihnya seperti itu. Kenapa masih tetap bertahan? Ini antusias juga karena baru pertama kali ini dapat kupon undian, kupon kurban begitu. Ini berapa lama masih mengantri Pak di sini? Mulai dari siang tadi, ya setelah sholat zuhur. Penyalurannya kan kita bagi secara yang ada kuponnya. Cuman memang membeludak karena pada datang semua. Jadi antriannya lebih agak ribet sedikit pengantriannya karena tidak ada yang antri. Tidak ada banyak yang mau duluan. Padahal tidak mau antri. Hujannya tetap masih semangat saya lihat ini yang menunggu dagingnya. Longsor yang terjadi di Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Bualemu mengakibatkan arus lalu lintas terputus. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Akibat hujan deras yang mengguyur menyebabkan longsor di jalan penghubung antar desa di wilayah Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Material longsor setinggi 30 meter menimbun badan jalan. Sepanjang 60 meter jalan penghubung antar dusun tertimbun material longsor batu dan tanah, sehingga akses penghubung 3 dusun terputus. Kepala BPBD Polewali Mandar bilang, akses 3 dusun terputus, 447 kepala keluarga terisolasi. Lantaran jalan ini menjadi satu-satunya akses mereka keluar dari dusun. Warga juga kehilangan aliran listrik akibat sejumlah tiang listrik tumbang. BPBD akan meminta Dinas Pekerjaan Umum mendatangkan alat berat membersihkan material longsor. Warga juga diimbau tetap waspada, terutama kondisi cuaca hujan deras. Penyebabnya itu terjadinya hujan deras yang ada di hulu
sehingga menyebabkan ada terjadinya longsor di daerah pegunungan yang menutupi sungai, sehingga masyarakat di sana akses jalan yang menuju ke kota Petosan ya tertutup untuk sementara. Ini akses jalan yang tertutup Pak ya? Iya. Itu berapa meter tertutup? Ada sekitar 600 meter. Dengan ketinggian longsor itu sekitar 30 meter. Itu kondisi masyarakat di sana Pak? Kondisi masyarakat di sana termasuk terasolir, cuman ya ada beberapa dusun yang bisa melalui jalan lingkar. Sehingga mereka masih dikategorikan masih bisa lah untuk mendapat yang benar-benar tersulit berapa? Ada sekitar 3 dusun yang memang betul-betul berdekatan dengan wilayah longsor. Sementara itu, Saudara, Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bualemo tertimbun longsor hingga menutup ruas jalan usai diguyur hujan lebat. Akibat kejadian ini, seluruh kendaraan tidak dapat melintas. Diguyur hujan dengan intensitas tinggi, Jalan Trans Sulawesi di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bualemo, Gorontalo, tertimbun material longsor, sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Kepala Desa Potanga bilang warga bersama petugas gabungan langsung berupaya membuka akses dengan peralatan seadanya agar kendaraan bisa melintas. Langsung bersihkan atau gimana? Oh, langsung. Masyarakat membersihkan. Lalu juga dengan TNI Polri juga ada. Lalu dari Basarnas, dari BPBD juga ada tadi malam. Jadi kendaraan bertahan sampai jam berapa? Sampai pagi. Pak, terbuka jam berapa Pak? Terbuka dia nanti jam 5, itu pun baru manual. Okay. Sementara itu, pemerintah daerah langsung mengerahkan 2 unit alat berat untuk membersihkan material longsor. Antrean kendaraan pun perlahan mulai melintas. Wakil Bupati Bualemo bilang petugas masih membersihkan material longsor dan mengantisipasi terjadinya longsor susulan. Mengantisipasi supaya kendaraan bisa melewati karena terlalu ribuan kendaraan sekarang. Sejak tadi malam sampai saat ini tidak bisa jalan, oleh karena itu pemerintah Bualemo lewat Pak Bupati diinstruksikan untuk segera dibuka jalannya. Ini dari kapan longsor terjadi Pak? Tadi malam semalam. Jadi kita doakan saja mudah-mudahan tidak akan ada korban karena ada temuan plat nomor motor sama sandal ada 2 untuk perempuan dan laki-laki. Sementara kita akan lakukan pengecekan. Pak, selain hujan ini informasinya ini gundul juga Pak? Ya, gundul karena ditanami tanaman-tanaman musiman, bukan tanaman tahunan. Warga diimbau untuk tetap waspada saat hujan deras terjadi, terutama di daerah rawan longsor. Tim Liputan, Kompas TV, Bualemo, Gorontalo. Saudara, pemerintah Papua Barat Daya mengkampanyekan stop penggunaan kantong plastik. Aksi ini ditandai dengan bersih-bersih kawasan pesisir darurat sampah plastik. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya mengajak sejumlah elemen masyarakat untuk bersih sampah di Pasar Pendaratan Ikan Klaligi, Kota Sorong. Kawasan ini dipilih lantaran sampah plastik di tempat ini terbilang banyak. Selain itu, ini merupakan kawasan pesisir yang harus segera dijaga untuk menyelamatkan biota laut dari ancaman kerusakan. Masyarakat dan penjual diimbau untuk tidak membuang sampah ke laut dan hentikan penggunaan kantong plastik agar tidak berdampak buruk. Ambil di Kecamatan Puri ini karena di sini pusat transaksi peredaran kantong plastik yang meningkat. Dan semua plastik yang ada di sini masuk ke laut. Peluang masuk ke laut sangat besar, dan di laut itu ada organisme, ada ekosistem laut, ada habitat laut yang kemudian mereka plastik itu berubah menjadi mikroplastik, dan mikroplastik itu dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar, dan ikan besar dijual lagi di pasar dan dimakan oleh seluruh warga, dan ini akan dampak negatifnya kepada tubuh kita. Kami ingatkan seluruh warga yang ada di pesisir untuk tidak membuang kantong plastik ke laut, karena Raja Ampat ada di depan kita. Kegiatan ini juga kami membangun kesadaran publik bahwa ke depan Papua Barat Daya langkah-langkah kerja harus kita menghentikan
penggunaan kantong plastik sekali pakai. Memang tergantung dengan adanya sampah. Dia punya bau itu ya Mama ya? Iya, itu yang bikin menyebabkan sakit kadang tidak dengan dia punya uang kok. Dan kalau Mama bagus kalau pulang dengan kantong plastik tuh, kayak biar angkat dibuang ke laut atau dibakar juga bisa karena dengan plastiknya cepat terbakar. Saudara Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham menanggapi kasus penambangan di Raja Ampat, Papua Barat. Idrus mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menghentikan sementara aktivitas tambang nikel. Kami akan berjalan. Idrus Marham bilang agar tidak menjadi polemik, aktivitas tambang di Raja Ampat dihentikan sementara. Setelah itu dikaji dengan mendengarkan berbagai masukan dari semua pihak dan tetap dalam koridor. Idrus juga bilang Indonesia negara hukum dan kebijakan demi kepentingan rakyat dan daerah serta bangsa. Kita bersatu karena rakyat. Pada tahap awal supaya jangan jadi polemik, mari kita lihat dulu. Ya, kita misalkan ya udah aktivitasnya untuk sementara dihentikan misalkan. Setelah itu mari kita lakukan kajian. Nah, dalam rangka melakukan kajian ini pasti mendengarkan masukan-masukan, ya kritikan, saran-saran dari semua pihak, tetapi tetap tentu ada koridornya. Apa koridornya? Karena kita ini adalah negara hukum, maka ada aturannya. Aturan ini yang harus kita ikuti, tetapi orientasinya adalah kepentingan rakyat, orientasinya adalah untuk kepentingan daerah, orientasinya adalah untuk kepentingan bangsa. Ini kan jelas semua dan saya punya keyakinan ini tidak terlalu lama. Ya pasti nanti ada batasnya, ini bagaimana, apalagi sekarang ini sedang digalakkan misalkan di seluruh daerah bagaimana mengelola potensi ya daerah yang ada tambangnya dengan macam-macam langkahnya ada hilirisasi. Aksi nekat pencurian di sebuah warung di Kabupaten Bone Bolango terekam kamera pemantau. Pelaku diduga merupakan residivis kasus yang sama. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, pencurian di sebuah warung di Kabupaten Bone Bolango terekam CCTV atau kamera pemantau. Pencurian terjadi di dini hari saat pemilik warung sedang tidur. Dari rekaman kamera pemantau terlihat seorang pria nekat membobol sebuah warung di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Bone Bolango pada dini hari. Aksi pelaku diketahui lantaran warga sekitar yang sedang berkumpul mendengar keributan dari warung. Pelaku yang membawa senjata tajam langsung kabur. Korban yang sadar warungnya dibobol mendapati pintu warung dalam kondisi rusak. Pemilik warung bilang ini merupakan kejadian yang kedua kalinya. Pada aksi sebelumnya pelaku berhasil mengambil sejumlah barang elektronik sehingga korban memasang 8 kamera pemantau. Jam 1 malam masuk ke rumah, kejadian jam 2:10 Pak Tommy batoki di jendela. Maka saya bangun, kata warung ada orang yang bongkar. Maka baru itu orang bangun. Teman tidak dapat dengar kalau dia ini ada bongkar. Belum sempat ada yang hilang karena Pak Tommy sudah pergi ke kamar tuh dia, jadi dia sulari. Cuma ada DP barang linggis yang tak tinggal. Berarti ini apa yang dirusak? Ini pintu sama kaca? Pintu sama kaca. Pakai apa dia rusak ini? Pakai linggis. Yang dia bawa itu ya? Iya. Kejadian pertama atau? Kedua kali. Kedua kali. Itu sebelumnya bagaimana? Yang sebelumnya kejadian dalam rumah. Dalam rumah dia bobol pintu belakang, pintu dapur. Dari pintu dapur dia langsung tuju kamar muka. Karena mungkin dia so tahu atau bagaimana, tidak pernah datang juga dia. Nanti itu kali pertama dia datang, cuma langsung dia tuju itu kamar muka. Karena di kamar muka itu ada barang-barang semua di situ, laptop, HP, semua di situ. Ada yang hilang kali? Ada. Apa saja? Laptop, pancing, HP, tas, itu yang hilang.
Sementara itu, hasil pengamatan polisi dari rekaman kamera pemantau atau CCTV, diketahui pelaku merupakan residivis kasus pencurian. Laporan dari masyarakat benar. Pada saat masyarakat berpapasan dengan pelaku pada saat itu membawa senjata tajam. Dan benar juga pelaku sebagai residivis yang melakukan kejahatan yang sama, yaitu pencurian. Polsek dan Polres Bone Bolango kini masih memburu keberadaan terduga pelaku yang dikenal lincah dan kabur tanpa jejak. Tim Liputan, Kompas TV Bone Bolango, Gorontalo. Saudara, geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan kembali serang warga karena takut warga lari berhamburan. Kejadian ini terjadi di Jalan Tamangapa Raya 3, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Terlihat beberapa orang warga yang sedang duduk, tiba-tiba didatangi belasan anggota geng motor. Warga yang panik langsung berhamburan menyelamatkan diri. Sejumlah barang berharga milik warga yang tertinggal seperti handphone, helm, dan sebuah tas raib dibawa kabur para pelaku. Menurut korban, geng motor yang berjumlah belasan orang datang dan membawa senjata tajam hingga anak panah atau busur. Polsek Manggala yang mendapat laporan masih melakukan penyelidikan. Kita kembali ke sini sekitar, pokoknya sampai di sini nggak sampai lebih dari 15 menit. Mulailah kejadian muncul mereka. Berapa orang itu? Kalau motor temanku bilang sih sekitar belasan, 12 motoran. Tapi tidak dikenal orangnya? Tidak dikenal, temanku tidak ada kenal. Dia datang pakai apa? Maksudnya senjata tajam apa? Kalau yang temanku saksi, mereka bilang ada busur, ada yang bawa samurai kalau katanya, samurai atau parang panjang lah. Semacam itu. Terus apa yang ada katanya dirusak juga atau apa? Motornya temanku, mereka lempar batu ke arah motornya temanku. Terus ada juga yang diambil? Melempar ke arah dalam rumah yang di dalam sini. Kan temanku loncat semua melewati pagar ini. Ada katanya barang yang diambil ya Pak? Ada HP 1, ada tas, ada dompet. Ini ada tas, HP sama helm. Sempat mau mencoba membakar jaket juga. Tidak tahu apa maksudnya bakar jaket itu. Tapi ada di korban saat itu? Alhamdulillah tidak ada. Kita sudah kita menarik dari sisi kiri dan kanan perjalanan kasus pidana yang pelaku itu, CCTV itu agak gelap semua. Jadi tidak bisa teridentifikasi. Namun untuk personil dari Polsek Manggala sudah melakukan penyelidikan di sekitar lokasi. Bang, kalau keterangan korban sendiri itu apa kira-kira katanya motifnya sampai datang? Tidak dia tahu karena korban tiba-tiba didatangi di situ. Itu mereka pada saat itu nongkrong atau seperti apa? Sementara berjalan untuk para pelaku. Terus pelaku ini menyerang mereka ya? Iya. Pakai apa mereka biasa menyerang? Ada busur juga. Terus merusak juga kendaraan, Bang? Iya, betul. Saudara, seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara saat malam Idul Adha dengan kondisi luka tikam. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, polisi memastikan korban meninggal akibat ditikam benda tajam. Tak lebih dari 24 jam, polisi menangkap rekan korban yang lari di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan diduga pelaku penikaman. Pelaku mengaku tersinggung dan terlibat cekcok dengan korban saat konsumsi minuman keras. Korban kemudian ditikam saat suasana sepi. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam jenis badik yang digunakan pelaku dan busur serta anak panah. Tepatnya tadi malam kejadian pukul 7:30 malam dan terjadi di wilayah Manggala. Awal mulanya memang karena ada orang-orang ini yang minum minuman keras, ya. Minum balok gitu. Setelah itu terjadilah perselisihan paham, ya, karena memang di situ ada si pelaku sempat dia menyenggol minuman, ya, terus kurang cocok sedikit, cekcok. Setelah itu ditunggu sampai suasananya sepi, karena tadinya kan yang ada banyak, itu suasana sepi, lalu pelaku melakukan aksinya dengan menikam korban sebanyak 2 kali di bagian perut dan di bagian dada. Nah, setelah ditikam, si korban juga maupun darah cukup banyak juga ke rumah sakit dan berakhir di situ, ya, meninggal dunia.
Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Wakil kru yang bertugas, saya Puspasari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.